Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai trigonometri sudut rangkap atau sudut ganda. Jadi, kita akan mengingat kembali 3 rumus penjumlahan pada sin, cos, dan tan. Jadi saya ingatkan kembali rumus jumlah sudut pada sin, yaitu yang atas, ini yang nomor 1, sin A cos beta ditambah cos A sin beta. Kalau yang cos mirip tapi berkebalikan tanda ya. Jadi kalau cos alfa tambah beta nanti jadinya cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Sedangkan untuk tan, dia menggunakan bentuk pecahan, yaitu tan alfa plus beta. Nanti jadinya adalah tan alfa ditambah tan beta di per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, penjelasan detail mengenai contoh dan penerapan soal untuk rumus jumlah sin, cos, dan tan, silakan bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Linknya sudah saya cantumkan di situ. Oke, ini 3 rumus yang sudah saya jelaskan dan kita akan mengembangkannya menjadi bentuk yang lain, yaitu di sini. Kalau kita bertemu dengan alfa dengan beta sudut yang berbeda, maka ya kita gunakan 3 rumus yang di atas ini. Tapi kalau kita menjumpai ternyata, nah ini alfanya sama dengan beta, maka nanti kita peroleh rumus baru. Yaitu yang pertama kita akan membahas sudut rangkap untuk yang sin, yaitu nanti kita akan mencari rumus sin 2A. Jadinya rumus seperti apa gitu ya. Oke, di sini sin 2 alfa artinya kalau kita mengganti, nah ini alfa sama dengan beta. Berarti betanya bisa kita ganti dengan alfa karena nilainya sama. Maka nanti sin alfa tambah alfa menjadi ya semua tanda beta kita ganti alfa. Ini kita ganti alfa, ini juga kita ganti alfa. Berarti nanti rumus yang nomor 1 bisa kita kembangkan menjadi sin. Dalam kurung ini alfa tambah alfa. Alfa tambah alfa berarti kita peroleh 2 alfa. Sama dengan sin alfa cos alfa juga ya, karena bedanya sekarang kita ganti alfa ditambah cos alfa kali sin alfa juga ya, karena beta sekali lagi kita ganti dengan alfa. Kalau kita perhatikan ini kan dua nilai yang sama, hanya dibalik posisinya ya. Jadi yang kanan ini ya senilai dengan sin alfa kali cos alfa. Ini dua unsur yang sama. Ya, seperti hanya X ditambah X, maka nanti jadinya 2X. Begitu juga sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Berarti nanti jadinya apa? Ya, 2 sin alfa kali cos alfa. Inilah rumus pertama yang bisa kita kembangkan jika alfa sama dengan beta. Jadi rumus yang pertama ini sin 2 alfa, nanti kalian ingat-ingat rumusnya adalah 2 kali sin alfa kali cos alfa. Itu yang sin 2 alfa. Kemudian kalau cos gimana? Nah, kalau cos ya sama, kita tinggal mengganti setiap unsur beta ya pada rumus cos dengan alfa. Betanya semuanya kita ganti alfa. Ini saya ganti alfa. Ini saya ganti alfa. Ini juga saya ganti alfa. Berarti nanti rumusnya menjadi cos dalam kurung alfa tambah alfa. Berarti menjadi cos 2 alfa. Sama dengan cos alfa kali cos alfa lagi dikurang sin alfa kali sin alfa juga. Berarti di sini karena unsurnya sama, ketika dikalikan sama saja dikuadratkan ya, karena dikali dirinya sendiri, yaitu nanti menjadi cos kuadrat alfa
dikurangi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa di sini tentu maknanya ya cos alfa kali cos alfa atau cos alfa dikurung dikuadratkan ya. Gitu. Jadi rumus yang pertama untuk cos alfa adalah cos 2 alfa nanti bisa kita ubah menjadi cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Lalu kok ini ada 3 rumus? Ya, karena nanti bentuk yang ini bisa kita ubah-ubah lagi. Kita ingat rumus di kelas 10, rumus identitas trigonometri, yaitu ketika ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya 1 ya. Ini rumus di kelas 10. Nah, sekarang kalau misalkan kita pindah ruas sin kuadratnya ya, kita pindah ruas ke kanan, nanti kan rumusnya menjadi cos kuadrat alfa sama dengan, nah, sin kuadrat pindah ke kanan jadi min 1 min sin kuadrat alfa. Nah, gitu ya. Berarti karena cos kuadrat alfa itu senilai dengan 1 min sin kuadrat alfa, berarti cos kuadrat alfa yang ini bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga nanti rumusnya jadi seperti ini. Cos 2 alfa sama dengan, nah sekarang kita ganti 1 min sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa lagi. Jadi ini sama saja min x dikurangi x ya, min 2x. Tapi x-nya dalam bentuk sin alfa, sin kuadrat alfa. Berarti nanti menjadi apa? 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Jadi ini adalah rumus kedua untuk cos 2 alfa. Jadi nanti cos 2 alfa itu bisa jadi berbagai macam versi rumus. Ini yang pertama tadi, dan ini rumus yang kedua. Berarti rumus yang kedua adalah 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat alfa. Kemudian kalau ini ada 3, ya kita memiliki satu bentuk lagi, yaitu apa? Jadi kalau tadi yang sin kita pindah, jadinya bentuk yang ini. Sekarang kalau misalkan cos kuadratnya yang kita pindah ke sebelah kanan, ya, nanti kan rumus yang saya kotak ini, yang identitas trigonometri, menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ya, ini kalau cos kuadrat alfanya dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga nanti dari bentuk rumus yang nomor 1, cos 2 alfa itu kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Itu rumus yang nomor 1. Bisa kita ubah kalau sinnya kita ganti dengan ini. Ya, sinnya kita ganti dengan 1 min cos kuadrat ini diganti 1 min cos kuadrat, berarti nanti jadinya cos kuadrat alfa min, nah karena ini dua unsur kita kurung, 1 dikurangi cos kuadrat alfa, sehingga bentuknya menjadi cos kuadrat alfa, ini min kali 1 min 1 min kali min cos kuadrat, berarti jadi plus cos kuadrat alfa. Berarti di sini ada cos kuadrat ditambah cos kuadrat. Ya, sama halnya x ditambah x, berarti 2x. Kalau cos kuadrat, ya berarti menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya. Jadi inilah rumus yang ketiga untuk cos 2 alfa. Yaitu nanti menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi secara umum nanti ketika kalian bertemu dengan cos 2 alfa itu bisa diubah menjadi 3 macam bentuk ini. Jadi nanti 3 macam bentuk ini tergantung bentuk soalnya ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan rumus yang atas ya, atau yang menggunakan sin, bisa juga yang menggunakan cos kuadrat, tergantung model soalnya.
Kemudian kita bahas untuk yang tan 2 alfa. Berarti sama, kita ganti beta dengan alfa. Berarti ini kita ganti alfa, ini kita ganti alfa, yang bawah juga kita ganti alfa. Berarti rumus untuk tan 2 alfa ya sama dengan yang tadi, ini alfa tambah alfa, berarti tan 2 alfa. Sama dengan yang atas menjadi tan alfa ditambah tan alfa. Kemudian yang bagian bawah menjadi 1 min tan alfa kali tan beta ya. Tan beta kan jadi tan alfa juga. Berarti menjadi seperti ini. Selanjutnya yang atas ya, ini unsur yang sama seperti hanya X ditambah X ya 2X. Berarti tan alfa ditambah tan alfa ya juga jadi 2 tan alfa. Kemudian yang bawah menjadi 1 min. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan untuk yang cos, ini juga sama. Tan kali tan, berarti tan kuadrat. Tan kuadrat alfa. Berarti ini yang untuk tan 2A bisa kita ganti menjadi 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada, jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip. Sudut lancip berarti keterangannya adalah sudut di kuadran 1, 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian tentukan nilai sin 2 alfa. Berarti otomatis kalau sin 2 alfa kita gunakan rumus yang tadi, yaitu 2 sin alfa cos alfa. Kita tulis 2 sin A ya, karena di sini menggunakan sudut A kali cos A. Sama dengan, nah di sini yang baru diketahui adalah sin A 3/5. Kemudian yang ditanyakan, yang kita butuhkan adalah cos A. Otomatis kita membuat segitiganya, segitiga siku-siku dengan sudut A. Kurang lebih seperti ini. Kita lukiskan segitiga siku-sikunya. Oke, misalkan di sini sudut A. Kemudian kita tentukan sin itu kan demi ya, depan per miring. Depan per miring. Berarti dari sudut A, sisi depan itu panjangnya 3, ini sudut A. Berarti sisi depan yang ini 3, sisi miring 5. Berarti sisi satunya ini bisa kita gunakan Pitagoras, yaitu nanti akar dari 5 kuadrat dikurangi yang 3 kuadrat. 25 dikurangi 9, akar 16. Tentu nilainya adalah 4. Berarti kita peroleh sisi yang samping itu nilainya adalah 4. Berarti cos alfa, cos A ya. Cos A itu kan samping per miring ya. Cos itu samping per miring. Berarti sampingnya 4 dan miringnya juga ini 5. Ya, seperti yang sin tadi. Di sini tadi keterangannya adalah A itu sudut lancip, otomatis cos di sini bernilai positif. Sehingga sekarang bisa kita tentukan nilainya menjadi 2 kali sin A 3/5 kali cos A 4/5. Ya, tinggal kita kalikan, yang atas berarti 2 kali 3 kali 4. Ketemu 24. Per yang bawah 5 kali 5, 25. Jadi hasil akhir dari perhitungan sin 2A adalah 24/25. Selanjutnya untuk yang B di sini ada cos 2A. Cos 2A tadi kan kita sepakati ada 3 rumus ya. Itu bebas mau yang pakai yang mana aja ya. Saya pakai yang rumus paling atas saja. Nanti sebagai latihan kamu boleh menggunakan rumus yang tengah ataupun yang bawah. Ya, ini di bagian rangkuman silahkan bisa
tuliskan menggunakan rumus yang berbeda untuk melatih pemahaman kalian. Cos 2A berarti kita bisa menggantinya dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos kuadrat A, tadi cosnya adalah 4/5 ini ya. Berarti nanti 4/5 kita kuadratkan. 4/5 kuadrat dikurangi 3/5 kuadrat. 4/5 dikuadratkan ya, atas dikuadratkan, per bawah dikuadratkan. 4 kuadrat 16/5 kuadrat 25 dikurangi 3 kuadrat 9/5 kuadrat 25, sehingga hasil akhirnya adalah 7/25. Itu adalah nilai dari cos 2A. Yang terakhir di sini untuk yang nomor 1 ada tan 2A ya, saya tuliskan di bagian kanan. Tan 2A. Tan 2A nanti menjadi rumus yang ini ya, tunggal. Rumusnya hanya satu, yaitu 2 tan A diper 1 min tan kuadrat A. Oke ya. Jadi tan 2A bisa kita peroleh kalau kita tahu nilai tan A dulu ya, tan A. Berarti dari segitiga yang sama tadi kita cari tan A. Tan adalah singkatannya desa. Depan per samping. Depannya A adalah panjangnya 3, sampingnya 4. Berarti nilai dari tan A adalah 3/4. Berarti nanti ini menjadi 2 kali tan A, 2 kali 3/4 dibagi dengan 1 min tan kuadrat. Berarti 1 dikurangi 3/4 kuadrat. Oke, ini saya tuliskan di sini ya. Nah, saya langsungkan saja. Nanti ini 2 dengan 4 kita coret. Berarti yang bawah masih 2. 3/2 ya. Saya tuliskan di sini 3/2. Nanti dibagi yang bawah. 3 kuadrat diper 4 kuadrat. Berarti 9/16 ya. 1 dikurangi 9/16. Berarti ketemu 7/16. Nah, lanjutannya saya tuliskan di sini ya. Lanjutan dari perhitungan pembagian pecahan ini, yaitu nanti kita kalau membagi pecahan tinggal dikalikan kebalikannya. 3/2 dibagi 7/16. Sama saja 3/2 dikali 16/7. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 2 sama 16, yang atas masih 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kali 8, 24/7. 24/7. Inilah nilai dari tan 2A. Selanjutnya untuk yang nomor 2 atau yang nomor terakhir ini, jika cos 2 beta sama dengan 119/169, nah ini cukup banyak angkanya, dengan beta di kuadran 2, yaitu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Tentukan nilai dari sin 2 beta. Nah, di sini karena menggunakan cos 2 beta, berarti bebas ya kamu menentukan yang mana. Cuma karena di sini yang diketahui hanya satu unsur, maka lebih mudah kalau kita menggunakan rumus yang nomor 2 atau yang nomor 3 saja. Ya, terserah kalian. Saya menggunakan rumus yang nomor 2 saja. Nanti sebagai latihan kamu boleh mencoba mengerjakan soal nomor 2 dengan rumus yang nomor 3 untuk melatih pemahamanmu. Di sini ada keterangan
cos 2 beta nilainya adalah 119 per 169. Kita ubah dulu cos 2 beta menjadi yang nomor 2, yaitu 1 min 2 sin kuadrat beta. Ya, kalau menggunakan beta ya otomatis sudutnya menyesuaikan saja. Kita ingin mencari sin beta, berarti nanti kita pindah ruas. Cos 2 beta kita pindahkan ke sebelah kanan. Nanti kita peroleh 2 sin kuadrat beta sama dengan 1 dikurangi cos 2 beta. Nah, di sini kita bisa melanjutkan 1 min cos 2 beta, 1 min 119 per 169. Di sini bisa kita hitung 1 berarti 169 per 169 ya. Kita samakan penyebut dikurangi 119 per 169. Berarti nilainya berapa? 169 dikurangi 119. Berarti 50 per 169 ya. Jadi di sini 2 sin kuadrat beta nilainya adalah 50 per 169. Di sini ingat masih ada unsur 2 ya. Berarti nanti 2-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini karena di sini 2-nya posisinya kali, berarti nanti 2-nya membagi. Jadi seperti ini. Sin kuadrat beta sama dengan 50 per, nah 2-nya jadi di bawah ya, karena membagi 169. Ini bisa kita coret, berarti masih 25. Sin kuadrat beta nilainya adalah 25 per 169. Berarti kalau kita mencari sin beta saja, ya tinggal ruas kanan di akar. Tapi karena di sini kuadrat, nanti kan yang menghasilkan 25 per 169 bisa plus maupun minus. Berarti kita tambahkan plus minus akar 25 per 169. Berarti nanti hasilnya adalah plus minus sin beta akar dari 25 berarti 5, akar dari 169 adalah 13. Nah, kita pakai yang mana? Pakai yang plus atau yang min? Kita mengacu ke keterangan betanya. Di sini beta sudut di kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif atau negatif? Tentu positif. Berarti pakailah yang positif. Nah, ini ya. Kalau misalkan ini kasusnya pada cos, tentu cos di kuadran 2 negatif. Berarti kita pilih yang min 5 per 13. Tapi karena ini sin, berarti plus 5 per 13. Kemudian di sini kita ditanyakan sin 2 beta. Sin 2 beta berarti mengacu rumus yang ini, yaitu nanti jadinya adalah 2 kali sin beta kali cos beta. Di sini kita baru mendapatkan unsur sin beta. Padahal untuk mencari sin 2 beta harus mempunyai nilai dari cos beta. Berarti untuk mencari cos beta seperti tadi gunakanlah Pythagoras. Ya, kurang lebih kamu lukiskan segitiga siku-siku. Ya, anggap aja seperti ini. Siku-siku, kemudian ini anggap aja sudut beta. Sin seperti tadi demi ya, depan per miring. Berarti depannya 5, miringnya 13. Silahkan kalian gunakan Pythagoras, maka nanti ketemu sisi samping adalah 12. Hati-hati, berarti nanti di sini cos
beta sama dengan cos itu samping per miring, sampingnya 12 per miring 13. Cuma yang harus kamu jeli adalah di sini beta di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti cos nilainya positif atau negatif? Negatif. Ya, harus ada tanda min di depannya seperti ini. Sehingga kalau cos beta sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke yang bawah. 2 kali sin beta, berarti sinnya tadi ada 5 per 13. Dikalikan yang cos beta min 12 per 13. Berarti tinggal kita hitung. Ini yang atas, 2 kali 5, 10 kali min 12. Berarti min 120. Yang bawah 13 kali 13, 169. Berarti hasil akhir dari sin 2 beta adalah min 120 per 169. Sebelum saya akhiri, ini sudah saya sediakan 4 soal mengenai sudut rangkap yang cara penyelesaiannya mengacu kepada contoh dan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan ini 4 latihan soal dicoba untuk melatih pemahaman kalian terkait materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bila nanti masih ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditambahkan atau dituliskan di kolom komentar. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.